Mungkin teman-teman pernah mendengar legenda tentang The Man in the Iron Mask atau pria di balik topeng besi yang cukup terkenal dari Prancis. Konon pada abad ke-17, seorang pria misterius muncul di sejumlah penjara di Prancis. Narapidana itu disebut-sebut senantiasa mengenakan topeng besi untuk menyembunyikan wajah aslinya. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, dan misteri senantiasa ikut menyelubunginya kemanapun ia pergi. Karena kerahasiaan sang tahanan misterius itu, banyak yang menduga bahwa pemerintah kerajaan Prancis sengaja menyembunyikan identitasnya. Bahkan ketika ia meninggal pada tahun 1703, kabut misteri tentang siapa dia sebenarnya tidak pernah tersibak dengan jelas. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya, apalagi mengetahui nama aslinya. Karena itu, pria itu pun disebut sebagai The Man Behind the Iron Mask atau pria di balik topeng besi. Walaupun sesungguhnya ia tidak pernah mengenakan topeng besi, melainkan sebuah topeng yang terbuat dari beludru hitam. Namun apapun yang dikenakannya, misteri yang menyelimutinya tetaplah menarik perhatian banyak pihak, termasuk para penulis Prancis yang mengabadikannya dalam berbagai karya sastra. Siapakah dia sebenarnya dan mengapa kerajaan Prancis begitu getol menyembunyikan identitasnya? Inilah kisah misteri yang menyelubungi pria di balik topeng besi ini. Kisah tentang pria di balik topeng besi dimulai pada bulan Juli tahun 1669, di mana salah satu menteri Raja Louis XIV yang bernama Marquis de Louvaise mengirimkan surat kepada seorang pria yang bernama Saint-Mars yang kala itu menjabat sebagai kepala penjara Pignerol. Pignerol adalah sebuah penjara di Italia yang kala itu masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Prancis. Dalam surat tersebut, sang menteri menginformasikan Saint-Mars bahwa akan datang seorang narapidana yang bernama Eustache Dauger ke dalam penjaranya. Namun banyak instruksi-instruksi misterius dalam surat itu yang cukup mengundang kecurigaan. Instruksi pertama menyebutkan bahwa Saint-Mars harus mempersiapkan sebuah sel dengan pintu yang berlapis-lapis untuk tahanan tersebut, di mana apabila salah satu pintu terbuka, maka pintu satunya haruslah tertutup. Hal ini bertujuan agar tidak ada seorang pun bisa mendengar suara apapun dalam sel tersebut. Saint-Mars juga hanya boleh melihat sang narapidana yang bernama Dauger tersebut 1 kali sehari untuk menyediakan makanan dan apapun yang ia butuhkan. Bahkan, Saint-Mars juga diperingatkan bahwa apabila Dauger berbicara lebih daripada yang diharuskan, maka ia harus segera dibunuh. Dalam surat tersebut, nama Eustache Dauger ditulis dengan tulisan tangan yang berbeda dengan tulisan tangan yang menulis keseluruhan surat tersebut. Banyak yang menduga hal ini karena surat itu ditulis oleh seorang asisten atau didikte oleh perintah dari sang menteri. Maka kemudian sang menteri menuliskan nama sang narapidana itu dengan cara menambahkannya ke dalam tempat kosong di dalam surat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nama sang tahanan begitu dijaga kerahasiaannya oleh sang menteri, hingga bahkan asistennya pun tidak diperbolehkan untuk mengetahui namanya. Dauger ditangkap dan dikawal langsung oleh seorang komandan militer yang bernama Kapten Alexander de Faury untuk dibawa ke penjara Pignerol, sebuah kota di Italia yang sekarang dikenal dengan nama Pinerolo. Sang kapten membawanya dari Calais, sebuah kota yang terletak di perbatasan antara Prancis dan Inggris. Anehnya, bahkan sang gubernur dari Calais sama sekali tidak mengetahui akan penangkapan Dauger. Ditambah lagi, tidak ada yang tahu bahwa Kapten Alexander sedang membawa tahanan tersebut ke penjara di Italia. Orang-orang terdekat sang kapten hanya mengetahui bahwa ia tengah pergi untuk berburu di Belanda, sehingga bisa disimpulkan
bahwa pemerintah kerajaan Prancis yang mengutus sang kapten tengah menyembunyikan sesuatu. Perlu diingat bahwa Pecnerel berbeda dari penjara-penjara pada umumnya. Pecnerel merupakan penjara khusus yang mewadahi kaum bangsawan yang ketahuan melakukan hal memalukan bagi negaranya. Berbeda dengan penjara lain yang biasanya berisi para penjahat dari kaum jelata. Karena status khususnya, penjara itu hanya memiliki beberapa tahanan saja. Tahanan yang berada di penjara tersebut antara lain adalah Count Ercole Antonio Mattioli, seorang diplomat berdarah Italia yang tertangkap mengkhianati Prancis; Nicolas Fouquet, seorang pria berdarah bangsawan yang ketahuan menggelapkan keuangan raja; dan seorang bangsawan lain yang bernama Marquis de Lauzun, yang memadu skandal asmara dengan sepupu perempuan sang raja tanpa persetujuan Raja Louis XIV. Sebuah surat yang dituliskan Saint-Mars kepada bosnya, yaitu Marquis de Louvois, menggambarkan Dowager sebagai pria yang pendiam dan tidak pernah memberikan masalah. Berbeda dengan tahanan-tahanan lainnya, para bangsawan yang sulit beradaptasi dengan kondisi penjara sehingga kerap kali mengeluh dan berusaha untuk kabur. Dowager memang selalu diisolasi dari tahanan lain, sehingga tidak ada satupun tahanan lain yang bisa melihatnya. Namun ada satu pengecualian, karena status mereka sebagai bangsawan, banyak dari para tahanan tersebut memiliki pelayan sendiri. Salah satunya adalah Fouquet yang memiliki pelayan bernama La Rivière, yang juga salah satu tahanan di sana. Akan tetapi La Rivière sering sakit-sakitan, sehingga tidak selalu bisa melayani Fouquet. Saint-Mars kemudian memiliki ide agar Dowager bisa menggantikan La Rivière. Pada tahun 1675, Marquis de Louvois memberikan persetujuan, namun dengan syarat yang ketat. Contohnya, Dowager hanya boleh melayani Fouquet hanya ketika La Rivière sedang berhalangan karena sakit. Dowager juga tidak diperbolehkan bertemu tahanan lain selain Fouquet. Dowager diizinkan melayani Fouquet karena berbeda dengan tahanan lainnya. Fouquet dihukum seumur hidup, sehingga tidak akan pernah bisa keluar dari penjara itu dan membeberkan tentang keberadaan Dowager kepada dunia luar. Pada tahun 1680, Fouquet meninggal, sehingga lagi-lagi rahasia tentang siapa sebenarnya Dowager dan seperti apa wajahnya tidak pernah terbongkar. Pada tahun 1698, Saint-Mars naik pangkat, mungkin karena kesetiaannya menjaga narapidana misterius itu, dan ditugaskan menjadi kepala penjara Bastille di Paris. Saint-Mars tidak lupa memboyong Dowager dalam kepindahannya ke ibu kota Prancis tersebut. Namun kondisi di Bastille amatlah jauh berbeda dengan Pecnerel. Bastille amatlah penuh sesak dengan para tahanan politik, sehingga Saint-Mars harus menaruhnya di sebuah sel isolasi di salah satu menara penjara tersebut. Karena kesibukannya yang berlipat ganda, Saint-Mars tidak bisa memberi makan Dowager langsung dan terpaksa menugaskan bawahannya. Nah, dari para sipir bawahannya inilah muncul desas-desus bahwa sang tahanan kini mengenakan sebuah topeng dari kerudung beludru hitam. Keberadaan tahanan yang tidak pernah terlihat wajahnya ini pun menimbulkan rumor tersendiri. Entah mengapa, pemerintah Prancis begitu getol tidak ingin identitas pria ini terbongkar hingga memasanginya topeng. Bahkan tidak ada satupun yang diperbolehkan untuk bertemu dengannya, kecuali para sipir yang bertugas. Hingga akhirnya pada tahun 1703, sang tahanan tersebut akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir dan dikubur dalam pemakaman sederhana. Bukti sejarah lain tentang keberadaan sang tahanan misterius ini adalah surat yang ditulis Elizabeth Charlotte yang merupakan saudara ipar sang raja pada tahun 1711. Kala itu sang putri mengirimkan sebuah surat kepada tantenya, yaitu Sophia di Hanover, Jerman, dan mengatakan bahwa ia mendengar rumor tentang seorang tahanan misterius yang dipanggil dengan nama Dowager. Bahkan ia menambahkan fakta lain yang cukup mengejutkan, bahwa sang tahanan senantiasa ditemani oleh 2 masketer,
yaitu sebutan bagi serdadu yang mahir bermain pedang. Keberadaan sang pria bertopeng besi ini pun tentu mengundang imajinasi bagi banyak orang yang mendengarnya. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa identitas sang tahanan haruslah dijaga begitu ketat. Banyak buku dan teori yang bermunculan tentang siapa sebenarnya sang pria bertopeng tersebut. Contohnya seorang filsuf Perancis terkenal bernama Voltaire yang kala itu salah mengidentifikasikan sang pria yang seharusnya mengenakan topeng dari beludru hitam, namun justru menulisnya sebagai topeng besi. Nah, dari kesalahpahaman inilah muncul sebutan The Man Behind the Iron Mask atau pria di balik topeng besi. Voltaire sendiri dalam bukunya mengklaim bahwa tahanan yang mengenakan topeng besi tersebut adalah saudara tiri dari raja yang berkuasa, yaitu Raja Louis XIV dari Prancis. Ia berpendapat bahwa sang tahanan sebenarnya adalah anak haram ibu dari Raja Louis XIV, yaitu Ratu Anne, dari hasil perselingkuhannya dengan seorang kardinal yang bernama Mazarin. Akan tetapi ini tidak bisa dibuktikan. Sekitar 200 tahun kemudian, di mana pada tahun 1965, bernama Marcel Pagnol mengemukakan teori lain yang mirip dengan teori Voltaire. Ia menduga bahwa pria itu sesungguhnya memang benar saudara dari Raja Louis XIV. Namun bedanya, pria tersebut adalah saudara kembar identik dari sang raja. Itulah sebabnya mengapa ia harus mengenakan topeng dan disembunyikan dari dunia luar supaya nantinya ia tidak bisa merebut tahta. Namun tidak semua setuju dengan teori bombastis tersebut. Adapun sejarawan yang menolak teori tersebut adalah Jean-Christian Petitfil yang mengatakan bahwa pada saat ratu melahirkan ada banyak saksi yang melihatnya. Salah satunya adalah sang raja sendiri. Namun fakta itu tidak buru-buru menampik teori tersebut. Sebab segera setelah kelahiran sang putra yaitu Louis XIV, ayahnya yaitu Raja Louis XIII, segera mengajak semua hadirin untuk pergi berpesta di kapel. Sehingga ada kemungkinan bahwa setelah mereka pergi, sang ratu kembali melahirkan putra kembarnya yang tertinggal di dalam rahimnya. Ini sejalan dengan sejarah keluarga kerajaan Prancis sendiri, yakni cukup umum terjadi kelahiran kembar dalam dinasti kerajaan Prancis tersebut. Sang saudara kembar ini menurut teori dibesarkan di Pulau Jersey yang terdapat di wilayah perbatasan antara Prancis dan Inggris. Perlu diingat bahwa ketika pertama kali sang tahanan misterius ini muncul, ia ditangkap di kota Calais yang juga merupakan perbatasan antara Prancis dan Inggris. Kala itu, diduga adik sang raja ini, apabila benar memang ada, kemungkinan berkonspirasi untuk mengkudeta saudara kembarnya, yaitu Raja Louis XIV, hingga akhirnya ia ditangkap. Namun ada pula teori lain yang menyebutkan bahwa pria di balik topeng besi itu sesungguhnya bukanlah saudara kembar Louis XIV, melainkan ayah kandungnya sendiri. Kala itu, konon kelahiran Louis XIV cukuplah ajaib, sebab pada saat ia lahir, Raja Louis XIII telah berpisah dengan istrinya, yaitu Ratu Anne, selama lebih dari 14 tahun. Sehingga banyak muncul rumor yang mengatakan bahwa Louis XIV bukanlah anak kandung Louis XIII dan sebenarnya adalah hasil perselingkuhan dari sang ratu. Siapakah ayah dari bayi itu tidak ada yang tahu. Namun ada kemungkinan bahwa ayah kandung dari sang raja tiba-tiba muncul kembali dengan tujuan untuk memeras kerajaan Prancis. Tentu saja apabila hal tersebut terungkap, tidak hanya akan memicu skandal yang membuat malu kerajaan Prancis, namun juga membuat legitimasi Raja Louis XIV menjadi dipertanyakan. Hal ini juga menjelaskan mengapa sang tahanan diharuskan mengenakan sebuah topeng karena kemiripannya dengan sang raja. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, loh, kenapa kita repot-repot berteori tentang siapa si tahanan ini, Kak? Kan jelas-jelas ia punya nama, yaitu Eustache Dauger. Memang, jika kita penasaran akan identitas asli dari sang tahanan bertopeng itu, kita bisa menilik nama yang diberikan kepada sang tahanan misterius. Namun saya yakinkan bahwa nama itu hanya akan berujung pada jalan buntu. Teman-teman mungkin masih ingat video saya sebelumnya tentang Madame de Montespan.
Salah satu nama yang disebut-sebut terlibat dalam skandal itu adalah pria bernama Eustace Dauger. Pada tahun 1930-an, seorang sejarawan bernama Maurice de Fauvier berhasil mengetahui siapa sang pria ini sebenarnya. Eustace Dauger adalah pria Prancis yang kebetulan berprofesi sebagai dokter ahli bedah pada masa tersebut. Mengapa seorang ahli bedah bisa terlibat dalam skandal berbau klinik? Karena sebagai seorang dokter, Dauger memiliki akses kepada suplai obat-obatan yang bisa digunakan sebagai racun. Namun ada dua hal yang ganjil apabila memang Dauger adalah pria di balik topeng itu. Pertama, identitas dokter ini sudah diketahui oleh publik, sehingga tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan identitasnya, apalagi sampai memakai topeng. Kedua, sang dokter sendiri diketahui ditahan di sebuah penjara yang bernama Saint-Lazare di Paris pada tahun yang sama, di mana tahanan misterius tersebut diketahui berada di Italia, sehingga mereka tidak mungkin adalah orang yang sama. Jelas bahwa Dauger hanyalah nama palsu yang disematkan padanya, mungkin untuk menyamarkan kecurigaan. Hingga kini, kita hanya bisa berspekulasi. Siapakah sebenarnya sosok di balik topeng tersebut? Identitas pria di balik topeng besi atau kerudung bludru atau manapun yang benar masihlah diselubungi kabut misteri. Namun yang jelas, walaupun kita mungkin tidak akan pernah mengetahui identitas aslinya, tidak bisa dipungkiri bahwa sang pria di balik topeng besi ini begitu memukau imajinasi publik. Terakhir, aktor ternama Leonardo DiCaprio didaulat untuk memerankan dirinya dalam sebuah film yang berjudul The Man in the Iron Mask. Mungkinkah suatu saat rahasia pria bertopeng besi ini akan terungkap? Kita tunggu saja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.